Halo, Assalamualaikum. Gue Awan. Seperti nama gue selalu ingin seperti awan. Ketika putih mungkin bisa meneduhkan apa aja yang ada di bawahnya. Bahkan ketika gelap, dia bisa membantu menurunkan hujan yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu juga alasannya kenapa orang tua gue ngasih nama gue Awan, agar bisa memberi rasa nyaman bagi orang lain. Itu juga sebabnya kenapa podcast ini ada. Karena gue berusaha ada untuk siapa aja yang mungkin ingin berbagi kisahnya sebagai penutur keresahan. Guys, cerita tentang keluarga yang tidak bahagia, perselingkuhan, apalagi intrik dan trik tuh menurut gue cerita yang biasa. Tapi gue yakin ketika cerita itu dibagi ke orang lain, ada banyak orang yang bisa belajar dari setiap permasalahan orang lain. Itu kenapa akhirnya hari ini gue kembali mengundang tamu gue untuk cerita tentang kehidupan prahara rumah tangganya. Gak bermaksud untuk mengumbar sisi negatif dari kehidupan rumah tangganya, namun gue pengen banyak orang di luar sana belajar bahwasanya hidup itu bener-bener memang tidak bisa berjalan mulus-mulus aja gitu. Setiap orang tuh punya permasalahan masing-masing, menyelesaikannya pun dengan caranya masing-masing gitu. Karena setiap orang akan diberikan Tuhan jalannya sendiri untuk akhirnya bisa dewasa sendiri dan juga bisa menyelesaikannya sendiri. Dan tiap orang sekali lagi berbeda-beda permasalahannya. Nah, mungkin banyak dari kita menganggap bahwasanya cerita tentang perselingkuhan, kekerasan tuh hanya di sinetron. Atau mungkin buat lo semua yang sekarang sedang mengalami, mungkin banyak dari lo semua yang sekarang sedang mengalami tentang kekerasan dan juga perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan lo. Gak tahu mau keluar dengan cara apa, gak tahu keluarnya kapan, di mana mulainya, dan mungkin juga berpikir kapan harus dimulai. Tapi yang perlu lo tahu dan yang perlu lo sadari bahwasanya lo pantas dan harus bahagia. Lo harus ingat bagaimana caranya orang tua lo membesarkan lo dengan penuh cinta. Lo juga harus hidup dengan penuh cinta gitu. Lo juga harus tahu bagaimana anak-anak lo misalnya bener-bener mengagumi lo dengan segala macam cinta yang ada di dalamnya. Lo harus ingat itu sehingga lo bisa bangkit untuk hidup lebih baik. Nah, pada episode kali ini tamu gue namanya Lia. Lia ini akan cerita tentang dulu kehidupan rumah tangganya sempat tidak begitu baik gitu ya. Dia diselingkuhi ketika hamil anak ketiga. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah berpisah, dia coba menjalin hubungan baru dengan orang lain berharap ada perubahan. Namun yang diterima adalah dia menerima kekerasan dan disaksikan oleh anak-anaknya. Kita akan dengarkan ceritanya hari ini dari Lia, dan mudah-mudahan sekali lagi cerita ini bisa menginspirasi lo semua dan buat lo yang mungkin juga ada di lingkaran permasalahan serupa bisa keluar dari lingkaran itu dan mencoba kehidupan baru. Kita telepon dulu Lia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lia, terima kasih. Udah Yo, sudah bergabung. Aduh, gue dengar cerita awal tentang lo langsung speechless. Gila ya, itu kayaknya. kenapa? Ya, maksudnya ada banyak banget cerita sinetron yang gue lihat ternyata Banyak, ada di kehidupan nyata. banyak Banyak banget ya. banget. Nah, Lia tadi gue udah sampaikan di depan, di prolog gue tentang sebenarnya kehidupan rumah tangga itu kan nggak semuanya baik-baik aja. Yap, Tapi juga nggak semuanya jelek-jelek aja gitu kan. yap, Orang kan punya nemuin masalahnya beda-beda, Lia ya. Dan yes, yes, mungkin yes. lo versi yang mungkin kemarin sempat tidak menemukan hal yang sesuai dengan harapan lah intinya. Dia sekarang lo keadaannya baik-baik aja dong sama anak-anak dong. Alhamdulillah. Sekarang udah menikah lagi atau Belum mau. belum mau. Kayak masih ada trauma sendiri kali ya. Trauma sih enggak, cuma lebih ke hati-hati memilih lah. Oke, perlu banget ya, apalagi di Perlu saat banget. punya buntut, mesti nerima
Ya itu paketnya agak tuh. susah ya. Itu agak susah ya. Bener. Karena buy one get three itu soalnya. That's right. Dan itu nggak mudah. Anak yang mau nerima, si bapak belum tentu mau nerima atau kebaikannya gitu ya, Lia ya. Ya, bener. Oke. Kadang si laki-laki yang mau terima, cuma anak-anaknya masih yang, aduh jangan deh mah gitu. Oke. Iya, cerita lo tuh sebenarnya udah banyak juga dialami oleh banyak perempuan di luar sana gitu ya. Cuman kan maksud gue, tidak semua perempuan akhirnya bisa memutuskan berjuang sendiri dengan kehidupannya. Tidak semua perempuan akhirnya bisa keluar dari lingkaran itu, lebih Iya, memilih untuk jalan yang lain. Atau tidak semua perempuan akhirnya bisa kuat dengan kondisi itu. Nah, Lia, kita pengen cerita dong tentang lo Boleh. pertama kali. Gue tadi kan dengar cerita tentang lo adalah lo akhirnya pisah dengan suami lo dan karena lo diselingkuhin gitu ya. Sejak tahun berapa sih lo menikah sama suami lo yang kemarin, Lia? Married itu tahun 2010, 2009, sorry, 2009. 2009. 2009. Dan akhirnya lo memutuskan berpisah tahun? 2017. Oke, udah lumayan lama juga ya. Udah lumayan. Itu bulan apa ya? Bulan April kalau nggak salah. Oke. Tadi ceritanya suami lu selingkuh Lia ya? Di ketahuannya di anak yang ketiga. Boleh cerita, lu sebelumnya pernah ada indikasi nggak sih lihat suami lu yang mungkin dulu baik-baik aja gitu? Atau suami lu emang tipenya di rumah memang dia family man banget. Serius lu? Serius, dan dia orang yang menurut gue tuh kayak he is the best and he is perfect. Wah, gila. Dan itu sama sekali nggak ketahuan dia selingkuh, sama sekali nggak ketahuan dia ada hal-hal yang aneh-aneh, karena ya gue tahu semua teman-temannya dia, dan kayak emang dia friendly banget sama perempuan, dan I know it gitu. Jadi kayak ya udah kayak paling cuma kayak udah ya jangan terlalu deket sama perempuan karena pasti nanti si perempuannya baper gitu kan. Enggak kok, biasa aja. Ya udah, dia sih masih yang normal. Orang tiap hari masih pulang, kita masih baik-baik aja, tiap hari masih komunikasi baik ya. Nggak tahu kalau belakangnya kayak gitu. Oke. Sejak tahun berapa Lia lu ngerasain ada perubahan dari laki lo yang akhirnya lu berpikir 2015. 2015. Dari sebenarnya tahun 2009. Tuh 2015 itu temen gue, dia satu kerjaan sama temen gue juga ada gitu. Temen gue udah pernah peringatin gue kayak, Kak coba deh kalau jam 5 pagi, kan dulu kan gue yang antar jemput kan, karena gue yang nggak jemput dia kerja kan. Oh gitu. Jadi ya, jadi kayak Kak coba deh lu ke jemput dia tuh kayak jam 5 atau jam 5 subuh deh gitu, karena kan dia kan kerja di karaoke gitu kan, pasti pulangnya pagi dong. Oke. Nah itu dia kayak coba ya jemput jam 5 deh, lu bakal lihat itu si orang itu sama perempuan lain gitu. Dan dengan percaya dirinya gue, nggak bakalan lah dia selingkuh gitu kan. Sampai gue ngomong sama mantan laki gue nih kayak, si ini ngomong begini-begini sama gue nih, bener nggak sih? Kamu percaya sama dia gitu? Oke, pertanyaan normal biasanya. Oke. Dan kayak mikirnya, oh iya kan gue percaya nih sama laki gue nih gitu ya, oke lah gitu. Udah dari situ kayak kok emang ada nama satu perempuan itu kayak, ini kok dia ngechat di luar jam kerja nih ya, ada apa nih gitu kan. Kayak cuman bahas, enggak kok nanyain kerjaan, oke gitu, dan gue percaya gitu. Nah selang 2016 itu kayak terulang lagi kayak, kok nih nama cewek ini lagi nih yang jadi permasalahan gitu. Tapi di handphone laki lu namanya bener-bener nama dia dan gak ada yang dirubah. Oke, nggak kayak orang-orang kayak menyamarkan siapa? Nggak, itu asli nama dia, karena I believe she's his friend gitu lah, cuman kayak temennya doang udah gitu, nggak lebih gitu. Dan lo tahu perempuan itu, makanya lo nggak perlu kenal, dan gue kenal, dan itu parahnya lagi 2016 akhir, enggak deh, 2017 awal kan salah satu karaoke itu digerebek nih sama polisi kayak gitu. Dan itu ditutup dan kan my ex tuh semenjak kerja di karaoke itu emang ternyata beliau tuh bandar ternyata gitu. Oh, gila. Beliau bandar gitu juga kan. Ya, Lia. Beliau bandar. Tapi lo nggak tahu kalau dia bandar? Gue taunya itu tahun belakangan. Setelah lo pisah? Tadi gue nggak setahun. Dia karaoke, dia semenjak
jadi bandar itu 2 tahun terakhir sebelum kita cerai. Oh, Ini dari 2015 itu. oke. Di 2015 itu. Oke. Dan dia sempat kayak 2017 tuh dia sempat jadi sempat jadi target operasi lah gitu kan. Oke. Nah, dia ngilang tuh dia kan jadi tuh kerjaan tuh ditutup, dia ngilang karena target operasi kan. Gue komunikasinya sama si cewek ini, nanyain, "Lu lihat si ini nggak?" Lihat "Oh, aku enggak, dulu. Kak." Padahal jelas-jelas ya mungkin mereka lagi berdua gitu kan. Tapi si cewek ini bahas, "Enggak, gue nggak ngeliat, kalau gue lihat kabarin deh," gitu. Dan percaya gue iya aja. Oke. Kapan akhirnya lo tahu bahwasanya si perempuan Gue tahu ini itu selingkuhan suami lo? gue nganterin dia ke kerjaan lama yang tutup ini nih. Oke. Untuk ada ngambil surat keterangan kerjanya dia kan. Dan itu kayak gue seminggu sebelumnya tuh kayak udah mulai curiga sama nih cewek nih gitu. Kok kayak orang kalau di rumah tuh kayak sibuk main handphone mulu nih gitu kan. Tapi dan sama gue kayak lagi jauh dari gue nih, kayak ngabarin gue tuh lama banget gitu. Oh, gak itu. Terus gue clone lah itu WhatsApp-nya dia. Gue pakai web di handphone gue nganterin dia ke kerjaan dan dia bilang jangan naik, tunggu di sini aja. Tumben-tumbenan biasanya kalau gue nganter dia ke tempat kerja, karena kan emang gue dulu tempat kerja itu juga kan sama. Oke. Jadi kayak dulu tuh kayak ya setelah lu mau naik aja gitu, tapi sekarang tuh kayak jangan naik deh, lu tunggu di bawah aja gitu. Kayak gue tunggu di kantin, dia naik. Pas gue buka WhatsApp-nya dia, keluarlah chat-chatnya itu. Dari situ gue mulai tahu. Tapi pas dari tahu itu pun gue nggak langsung yang oke, kita cerai, nggak. Jadi kayak masih oke, gue kasih lo kesempatan untuk ngebuktiin kalau emang lo berubah gitu. Dan itu nggak berlaku ternyata, karena sebulan kemudian gue bukan balik lagi. Emang dari awal kita ketahuan itu dia nggak mutusin tuh cewek. Oh gitu, jadi memang diterusin. Nah yang kedua kali ketemu bareng lah, jadi gue nggak sengaja ngeliat mereka berdua, ya udah. Oke. Dan itu orang tua gue nggak tahu ya, kalau gue lagi ada masalah, dan itu kan gue tinggal sama orang tua gue, dan orang tua gue nggak tahu kalau rumah tangga gue bermasalah, karena dia ngeliat gue baik-baik aja, karena gue pun memperlihatkan ya gue baik-baik aja. Oke. Terus apa dia yang lo lakukan setelah lo minta dia, maksudnya lo kan tadi udah ngasih dia kesempatan, kesempatannya nggak dimanfaatkan dengan baik. Terus apa dong yang lo lakukan setelah itu? Ya pas yang ketahuan kedua kali, ya gue ngomong dong sama orang tuanya si ex gue ini, karena kan kalau gue ngomong sama orang tua gue pasti jelas gue dibela, karena dia orang tua gue gitu kan. Tapi gue ngomong sama orang tuanya dia, gue ngomong kenyataannya begini, ya marah lah orang tuanya. Cuma ya orang tuanya bisa apa gitu. Sampai yang ketiga kali dia bawa pulang perempuan itu ke rumah gue sama orang tua gue. Serius lu? Serius. Terus gimana dong waktu dia bawa perempuan? Ya udah, kita terima baik-baik, kita nggak apa-apain, kita nggak pakai kekerasan, cuman oh ya udah, kalau emang lu udah ini, bokap cuma ngasih pilihan, lu pilih siapa, lu pilih perempuan itu apa anak-anak lu. Dan dia bilang saya pilih perempuan ini, yaudah silakan keluar dari rumah, udah that's it. Dan itu depan anak-anak gue ya, maksudnya kayak yang gue takutin ya mentalnya mereka. Kalau kayak gue atau orang tua gue whatever, yang penting karena anak-anak gue pada saat itu emang mereka masih kecil dan mereka perempuan semua. Anak-anak paham gak sih akhirnya dia dengan kondisi itu? Mesti paham banget. Bapaknya ngomong kayak gitu paham? Tadinya nggak paham, cuma kayak gue ngejelasin mulai sekarang ayah nggak bakal pulang ke rumah ya gitu. Cuman itu sih, cuma ya lambat laun mereka sadar, mereka ngerti. Karena setelah sebulan gue cerai sama ex gue ini, dia udah nikah dong sama si perempuannya langsung. Oke. Gue kanak-kanak dulu deh, gue punya anak nih dia. Maksud gue, aduh. Oke, gue tenang dia. Gue harus tenang nih kayak ini. Dia anak-anak dalam kondisi seperti itu kan biasanya nggak mudah ya. Mungkin anak-anak kadang-kadang tuh anak-anak tuh nggak seperti yang kita bayangkan loh. Kita ngerasa mereka nggak paham. Ternyata tuh mereka tuh lebih peka dari itu. Apa yang mereka katakan mungkin setelah ayahnya memilih orang lain ketimbang anak-anak, pernah nggak sih dia nanya sama lu?
Kalau kalau soal anak ya, yang lebih pakai tuh anak gue nomor 2 itu sih ya, namanya Asila. Dia asli, dia itu dewasa banget. Maksudnya dibanding kakaknya sama adiknya ya. Maksudnya dia itu lebih peka karena dia tahu nih, kalau kayak gue sudah dengar sama ayahnya gitu. Kayak dia cuma bilang, "Mama tenang aja. Mama masih punya aku, punya kakak, punya Medina, punya Mbah di sini, punya adik-adik Mama. Dah, Mama udah nggak perlu pusing. Dah." Dia cuma ngomong bilang kayak setiap malam gue nangis nangis itu ya yang nemenin dia. Gila. Dan gue tahu kayak misalkan dia lagi kangen sama ayahnya, gue tahu cuma bilang kangen sama ayah. Enggak, jangan bohong, nggak apa-apa, ngomong aja kalau kangen, itu oke, kataku gitu kan. Dan dia cuman kayak, ya buat apa, kangen juga toh nggak bisa ngapa-ngapain, udah. Gila. Dan alhamdulillah anak-anak masuk anak gue hebat banget. Maksudnya 6 tahun sama gue doang sendiri tuh kayak mereka tuh berubah jadi bener-bener kayak lebih mandiri, mereka lebih ngerti. Karena dulu kan ibaratnya mereka minta apa selalu ayo mana. Kayak sekarang tuh lebih yang ntar ya, oke, udah. Mereka nggak pernah baik yang cincong atau gimana. Iya. Gila. Gue speechless nih. Mungkin tiap orang yang tua yang punya anak-anak akan ngerasakan hal yang sama kayak gue kali ya. Mungkin air matanya udah kering kali dia ya, maksud gue banget. Pernah melewati itu, sekarang tuh bisa kuat banget cerita ini tuh. Gue ngedengerin ya gak kuat kayak ada gue lebih enggak. Belajar akhirnya setelah itu lo ngejalanin belajar buat kuat. Bener-bener Ya, gimana udah ngejalanin hari-hari lu akhirnya setelah berpisah dengan mantan? Ya itu dia untungnya masih ada orang tua yang masih ngedukung, masih ada teman-teman dekat, masih ada sahabat-sahabat yang baik yang masih mau ngedukung. Udah itu udah ya itu udah jauh lebih baik lah karena ibaratnya yang apa yang gue punya sekarang ya itu juga kekuatan gue gitu. Makanya gue nggak mau ngeliat anak gue sedih, gue nggak mau ngeliat anak gue terpuruk. Ya gue juga harus bangkit lah ibaratnya, walaupun sebenarnya nggak gampang ya, karena ya jujur aja sampai sekarang pun dibilang move on ya belum move on gue sama sekali, karena gue sama dia itu bener-bener asli, kita tuh pacaran 4 tahun, nikah udah mau 8 tahun, udah hampir 12 tahun kita bareng-bareng, dan tuh nggak pernah nunjukin hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang negatif. Dan kita ibarat kata tuh kalau teman-teman kita yang lain tuh kayak lu tuh couple goals banget lah ibaratnya, kayak yang cerminan banget lah, dan nggak nyangka kayak ya udah, makanya sekarang ya jalanin deh gitu. Oke. Iya, ini nggak bermaksud diskreditkan lu ya, cuman gini kan banyak banget ya orang-orang yang bicara ketika maksudnya pasangannya selingkuh atau beralih ke perempuan lain kan ngerasa kayaknya di rumah lu kayak kurang pelayanan, at least, atau misalnya kurang memberikan, banyak istilah seperti itu kan. Banyak. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kan itu nggak jadi ukuran gitu. Emang tabiatnya berbuat kayak gitu ya, mau di rumah lain kayak gimana juga tuh nggak ngaruh juga gitu. Lu pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Maksudnya ya udah deh, mungkin gue yang kurang atau mungkin gue yang tidak memberikan gitu, atau pernah merasa hal yang lain? Nah itu kenapa kayak pas saat dia bawa itu perempuan ke rumah dan gue terima, kayak gue nggak yang marah-marah, karena gue sadar mungkin gue ada salah. Makanya dia begitu sama gue gitu. Jadi kayak ya udah, berarti mulai sekarang nih gue memperbaiki apa yang salah nih dari diri gue gitu. Keren. Itu sih. Oke. Lia, perkembangan anak-anak sekarang gimana? Alhamdulillah baik, bagus. Bagus ya. Gue pernah dengar cerita teman gue nih, Lia. Jadi ada teman gue di podcast gue ini juga pernah cerita tentang ditinggalin bokapnya juga. Ya menikah lagi lah intinya. Akhirnya kan jadi traumatik sampai gede. Jadi teman gue ini di umur dia yang mungkin lebih dari 30, ternyata masih menyisakan trauma. Mungkin ya apa ya namanya, anak-anak mungkin tidak banyak bercerita, tapi lu pernah lihat perkembangan yang salah nggak dari anak-anak? Mungkin lebih murung di sekolah, mungkin enggak ya? Sih enggak, malah yang gue bilang yang nomor 2 ini, yang si anak gue nomor 2 ini, yang dia tuh sekarang tuh lebih cenderung jadi kayak lebih pemarah ya. Kayak lebih temperamen gitu. Kayak paling kayak gue cuma bilang jangan kayak gitu kayak ya kamu mau marah ya silakan, cuma lihat-lihat orang siapa, dan kayak
apapun yang lagi kamu rasain jangan kamu simpen sendiri gitu. Paling kayak gitu doang sih, kayak udah ngungkapin aja kayak cerita sama mama kek atau enggak kayak ya itu terserah kamu mau ngapain, mau ungkapin kamu kesel kayak gimana ya ungkapin aja. Tapi ya itu dia, sekarang dia lebih sifatnya lebih ke temperamen, lebih tadinya pas gua awal-awal cerai itu sekitar setahun 2 tahun 3 tahun dia seperti yang kayak diem, dia marah dia diem gitu. Kayak setelah itu tuh kayak gue sempet nih, jadi tuh 3 tahun gue pisah, gue sempet punya pasangan lagi nih. Oke. Punya pasangan lagi, dan itu kayak gue tuh ngalamin abusive banget, kayak yang dia mukulin, yang dia ngata-ngatain gue apa segala macem lah gitu. Gitu. Serius. Dan itu anak gue nomor 2 tuh sempet tahu. Nah dari situ dia mulai kayak ya, dan dia mulai kayak gue nggak suka sama dia, mama nggak boleh nikah sama dia, aku nggak mau punya ayah kayak dia. Udah dari situ gue udah nggak mau. Oke. Lebih kayak punya apa ya? Punya benteng. Benteng. Ya, Ya benteng. Dan dia ngeliat gue dipukulin tuh kayak yang sampai dia tuh mukul balik. Si anak gue ini mukul cowok gue balik. Oh gitu. Oke. Dua akhirnya lu bisa ketemu lagi dengan menurut gue sifat yang jauh berbeda juga dari laki yang lama, tapi lebih temperamen. Tuh gimana? Maksud gue di mana menemukan laki gitu? Awalnya kan nggak kayak gitu. Awalnya kan selalu kayak awal tuh smooth manis gitu kan, kayak manis. Udah mulai ketemu yang nggak enaknya, mulailah ketahuan sifat aslinya. Dan untungnya kayak gue cepet sadar, dan ya udah gue lepasin dia sampai ya duit gue habis ibarat kata, terus kayak fisik gue rusak, mental gue gila, dihajar habis-habisan, parah itu lebih parah dibanding gue cerai kemarin sebenarnya. Oh iya. Apa yang membuat lu bertahan berapa bulan sih lu sama si laki-laki yang kedua itu, Li? Ya cinta itu buta ya. Iya sih. Cinta itu buta ya. Tapi ngedengerin kesel gue emosi. Emosi, sumpah itu emosi banget. Tapi ya sampai kemarin dia mau meninggal sih dia udah minta maaf sih. Oh, dia berapa lama kemarin lu sama dia? Hampir 2 tahun. Lah, Lia. 2 tahun. 2 tahun itu lu berapa lama sempat menerima kekerasan? Setahun. Terakhir itu dia posesif banget, sumpah. Itu asli dari awal tuh kayak dari posesifnya dia parah banget. Toxic banget tuh orang, sumpah. Sadarnya sekarang ya, nggak waktu cinta-cintaan ya. Ya itu dia, kayak sekarang tuh lebih milih-milih kayak aduh gue mau pacaran tapi pengen sih punya pasangan, siapa sih nggak kepengen, udah 6 tahun ya gitu. Kayak gue udah capek sendiri buat kayak kerja capek gitu, udah capek lo jujur lo, kayak gue butuh pendamping hidup. Cuma gue mikir lagi, gue takut salah pilih lagi karena anak-anak gue udah besar. Dan kayak lebih memilih untuk mereka gitu, bukan buat gue tapi buat mereka. Iya, setuju. Sekarang mereka tapi nggak pernah nanya, misalnya mama kenapa nggak pernah pilih? Nggak pernah. Karena mungkin traumatik dari pasangan yang lalu kali ya, misalnya lupa. Nggak juga, emang karena gue juga kayak udah mulai ya sekarang tuh kayak hampir 2 tahun ini kayak gue cuma kerja, pulang tidur, pagi banget kerja, malam pulang, udah gitu doang. Jadi kayak emang deh mereka tahu kehidupan mamanya nih, kayak ada yang ya udah, mak gue nggak punya teman deket gitu. Tapi kan dari sisi kemanusiaan, lu sebagai perempuan kan mesti kayak yang lu bilang tadi kan, nggak bisa hidup sendiri. Iya. Kita butuh kayak teman, minimal bercerita lah untuk memberikan, ngelepasin lelah gitu nggak sih? Gimana lu ngatasin beberapa tahun terakhir ini? Iya, gue sibukin sama anak-anak sama kerjaan aja udah. Iya. Oke. Kan lebih ngasihin ke situ aja sih, kayak daripada gue dibilang stres ya, kayak tiap malam tuh overthinking mulu ya. Cuma kan kayak ya udahlah, mau gimana, mungkin belum saatnya ya. Gue fokus nyari duit dulu aja lagi. Nyenengin emak bapak gue, nyenengin anak-anak gue dah gitu aja. Nyenengin diri gue sendiri pastinya dah gitu doang. Setuju. Li, ini juga mungkin pertanyaan yang gue yakin kan banyak bertanya ke lo tentang ini. Lu gimana bisa akhirnya bangkit dan move on? Ya, walaupun mungkin belum 100%, tapi lu bisa akhirnya
berdiri dengan dua kaki lo sekarang tanpa air mata gitu, terus kuat sama anak-anak gitu. Triggernya di mana, Li? Gimana ya? Ya keluarga ya, karena ada keluarga, ada keluarga yang mendukung, ada anak, gue ngeliat anak-anak gue. Dan masuk gue ngeliat diri gue sendiri kayak, ya Allah Lia, lu mau sampai kapan lu dikasihanin? Iya, betul. Ya, lu harus bangkit, lu harus bisa berdiri lu sendiri, karena ya suatu saat misalkan nanti anak-anak lo sukses, ya, mereka bakal ngangkat lu gitu. Iya, betul. Dan sekarang ya anak termasuk yang bangga sama mamanya. Iya, pasti. Gue yakin banget dia bangga banget sama lo. Dan orang tua lu juga pasti lebih bangga dong, karena lo bisa keluar dari kemelut itu kan. Itu kan juga berat banget pasti. Iya. Dari itu. Alhamdulillah, makanya ya udahlah, pakai sekarang udah nikmatin hidup. Ya lagi dikasih nikmat rezeki bisa kerja, ayo kerja. Amin ya Allah. Oke, Lia, terima kasih ceritanya. Ini gue banget, mudah-mudahan ceritanya bisa jadi inspirasi buat orang lain. Dan gue juga berdoa, mungkin juga pendengar podcast gue juga insya Allah akan berdoa buat lo bisa dapat pasangan lagi, mudah-mudahan bismillah. Amin. Buat yang baik buat anak-anak gitu ya. Dan lo bahagia deh di sisa hidup lo yang sebelakangnya ya. Iya, thank you. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Guys, gue beberapa kali mencoba menarik nafas panjang ketika interview Lia. Gue gak ngebayangin ketika gue di posisi dia sih. Yang paling berat adalah bagaimana bisa menenangkan anak-anak. Yang paling berat mungkin bagaimana membayangkan perasaan anak-anak. Yang lebih berat lagi mungkin membayangkan perasaan pasangan ketika sudah berjuang lama namun akhirnya harus jatuh karena banyak kesalahan. Dulu waktu akan menikah mungkin setiap orang pernah berjanji akan sehidup semati. Namun di perjalanannya kita gak pernah ada yang tahu. Ketika permasalahan itu datang, penyebabnya juga banyak. Kayak tadi gue bilang sama Lia, mungkin banyak perempuan yang akhirnya ngerasa, oh gue mungkin kurang dalam memberikan pelayanan kepada pasangan. Tapi di sisi lain mungkin orang berpikir bahwasanya orang-orang yang sudah memberikan pelayanan baik pun kepada pasangannya belum tentu, atau belum jaminan bahwasanya pasangannya tidak melakukan kecurangan gitu ya. Ini banyak terjadi dan mudah-mudahan memang gak terjadi ke lo ya pendengar gua. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari permasalahan serupa. Namun ketika akhirnya lo dihadapkan dengan permasalahan ini, yang terpenting memang bagaimana cara menyikapinya untuk keluar. Sekali lagi, keluar dari lingkaran permasalahan yang membelit lo gitu loh. Jadi hidup kita itu bener-bener layak diperjuangkan. Lo harus paham, lo harus sadari bahwasanya sekali lagi lo pantas bahagia. Banyak orang yang terpuruk dalam permasalahannya, berlarut-larut, terus tidak memberikan kesempatan untuk dirinya sendiri untuk bangkit gitu loh. Ini mungkin yang menjadi sebuah kesalahan. Lo harus tahu bahwa diri lo itu benar-benar spesial gitu loh. Tuhan menciptakan lo dengan segala macam kelebihan dan kekurangan lo. Jadi lo harus manfaatkan itu. Lo harus gali itu sehingga lo bisa bahagia gitu loh. Ketika ada orang yang menyakiti lo, terlebih itu pasangan, lo harus lawan gitu, lo harus berubah, lo harus bangkit gitu loh maksudnya. Introspeksi boleh, namun lo harus jadikan juga introspeksi itu suatu benteng ke diri lo gitu. Jadi kalau lo introspeksi, memaafkan pasangan lo, monggo silakan, tapi lo harus lihat konteksnya. Apakah permasalahannya bisa dimaafkan, atau sebenarnya lo harus benar-benar memanjakan diri lo sendiri untuk mengatakan ke diri lo bahwasanya lo pantas bahagia, lo pantas seneng, dan lo pantas hidup layak. Nah, masalah ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bukan hanya buat gue, buat lo semua yang mungkin tidak mengalami ini, atau buat lo semua yang sekarang sedang ada di fase ini. Ayo sama-sama kita berdoa. Kita bakal doain lo semua untuk bisa bangkit, bisa keluar dari semua permasalahan lo. Dan sekali lagi, berikan ruang ke diri lo dan katakan ke diri lo bahwa lo pantas bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan.
Kita ketemu lagi di episode berikutnya mungkin dengan cerita yang lebih seru, cerita yang lebih menginspirasi. Mudah-mudahan sekali lagi cerita ini bisa menjadi trigger lo semua untuk bangkit dari semua masalah lo. Akhirnya gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.